akan banyak yang mempertanyakan iman kita. Makanya disuruhnya apa? Berapologetika. Agatha, shalom. Ya, shalom. Silakan Kak, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Aku Kristen, Kak, tapi aku lucu-lucu aja rasaku pertanyaan Islam ini, Kak. Selalu nanya menyembah manusia, dijelaskan nggak terima kadang orang ini, Kak. Nggak apa-apa Kak, kalau mereka nggak nanya gitu nanti nggak ada kerjaan kita. Ya, emang itu tugas kita, makanya kan disuruh kita itu berapologetika. Kenapa kita diperintahkan berapologetika? Karena Tuhan Yesus itu tahu nanti abad 7 akan ada banyak yang mempertanyakan iman kita sampai sekarang. Ini perbuatan Yesus. Ya, Kak. Ini, saya jelasin ya Kak. Saya jelasin ya Kak. Di dalam Alkitab dikatakan, siap sedialah kamu memberi pertanggungjawaban akan imanmu. Kenapa Tuhan Yesus nyuruh ini? Karena Tuhan Yesus tahu Islam itu hari ini akan nanya gitu sama kita, Kak. Jadi nubuatan Tuhan Yesus itu harus digenapi. Jadi jangan ditanya, kenapa Kak? Ya, karena Tuhan itu tahu bahwa tahun 2024 ini ya Pak Slep. Yes. Ya, akan banyak yang mempertanyakan iman kita. Makanya disuruhnya apa? Berapologetika. Aku cuma mau nanya ini Kak, mengenai pelayanan. Kalau macam aku itu kan melayani orang-orang M. Apa itu orang-orang M? Muhammad. Gak usah bingung. Di luar kita lah Kak, di luar kita. Melayani orang M. Yang mana itu? Yang menggilir, mencintai, yang mengajar. Yang gelap lah, yang gelap maksudnya. Yang mana? Yang masih bingung? Oh iya. Yang menggauli. Nggak usah aku sebutkan Kak. Oh iya. Pengikut Nabi nomor punggung 25, silakan. Jadi kan agak putus-putus Kak. Ya. Ini gua doang apakah? Iya, putus-putus. Sinyalnya nggak bagus. Bagot. Yang saya mau tanya di sini. Nggak jelas Kak. Silakan. Halo Kak. Iya, sinyalnya Kak. Yang saya mau tanyakan itu kurang bagus ya. Ya, yang saya mau tanyakan itu seperti melayani orang-orang M. Ya karena kan sudah banyak orang-orang yang saya layani, tapi itu memang kelas bawah, yang SDM-nya kurang. Terus jadi di dalam pemuritan memang susah, sulit juga untuk mereka mengingat. Jadi ketika diulang-ulang susah lupa seperti itu. Nah, cara untuk yang mau melatih. Iya. Jadi ya banyak yang kita temukan itu di lapangan ya seperti itu kan, orang-orang yang kekurangan SDM, yang kurang SDM-nya ya sulit. Jadi mereka cuma maksudnya asal-asal percaya, tapi hidup mereka itu nggak sesuai dengan apa yang mereka percayai gitu. Yang kita udah mengaku percaya, bahkan sudah dipermandikan, tapi hidup mereka itu masih terlibat dengan ya dosa. Oke. Jadi Kakak mau nanya. Nah, jadi banyak di antara kita kadang-kadang kita merasa. Ya, yang mau Kakak tanyakan apa? Ya, yang aku mau tanyakan, kita kan udah melayani ya mereka seperti itu, tapi hidup mereka begitu terus kadang-kadang kan sampai kita ngeluh. Karena gini, Tuhan, gini Kak. Melayani itu bukan membuat orang itu tahu-tahu dibaptis. Bukan seperti itu melayani itu Kak. Ya, nih yang perlu Kak God is God tahu adalah ajarkan dulu ajaran yang benar. Itu yang penting. Karena dengan mengajarkan yang benar, kita mengasihi mereka dan melayani mereka. Kalau mereka masih berbuat demikian, artinya mereka belum mendapatkan ajaran yang benar atau ortodoksia.
Yaitu bukan masalah SDM rendah, bodoh, kurang nutrisi atau apa, bukan. Karena mereka itu belum mendapatkan ajaran yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan para rasul atau apa yang diajarkan rasul. Jadi kenapa? Ya karena belum dapat ajaran yang benar. Begitu mereka belum dapat ajaran yang benar, ya mereka tidak akan bisa beribadah dengan benar. Kalau mereka tidak bisa beribadah dengan benar karena ajarannya tidak benar, ya maka ortopraksianya atau perilakunya ya pasti tidak benar. Jadi apa yang harus dibenari? Ajaran yang benar dulu. Jadi keluhan kakak yang demikian itu karena ajarannya belum benar. Itu kak, indikasinya pasti itu, tidak ada yang lain. Gitu. Jadi kenapa mereka hidupnya belum benar? Karena mereka belum dapat ajaran yang benar. Makanya kakak sebagai pelayan, ya kakak mengaku sebagai pelayan, ya ajarkan dulu yang benar. Nah, kakak sudah dapatkah ajaran yang benar sehingga kakak pun mengajarkan yang benar? Nah, itu saya kembalikan kepada kakak. Gitu. Tidak mungkin karena kata Yesus gini, tidak mungkin pohon anggur mengeluarkan duri. Pohon anggur pasti mengeluarkan anggur. Kalau ajaranmu benar, pasti hidupmu. Ya, ini di Alkitab dikatakan seperti itu. Tidak mungkin semak menghasilkan buah. Tidak mungkin juga buah menghasilkan semak, kan gitu. Jadi kendala kakak itu adalah berarti kakak belum mengajarkan yang benar. Atau kakak pun belum dapat ajaran yang benar. Seperti itu kak, kalau dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak God? Halo, Kak God. Halo. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati semangat pelayanannya ya Kak God ya. Kak God juga harus dapat ajaran yang benar dulu, supaya kakak juga bisa share ajaran yang benar itu seperti apa. Tuhan berkati Kak God. Agak putus-putus ya sinyalnya kakak itu mungkin ya. Gitu. Ini kayak si Faslap ini juga, dia udah dapat ajaran yang benar, ketika dia belum beribadah dengan benar, ini juga harus dipastapi nih. Harus ditampar. Ya, jadi kita nggak bisa kita itu udah dapat ajaran ya udah, tapi kita tidak ortopraksianya itu nggak ini, ortopraksianya tidak baik gitu. Shalom. Ya, ada yang mau ditanya Pak? Ada sesuatu yang dipertanyakan sudah agak lama. Waktu saya baca kisah di Alkitab mengenai Salomo yang membangun bait Allah. Nah, di sana Tuhan mengatakan bahwa setiap bangsa Israel yang berdoa dimanapun dia berada, yang berdoa menghadap ke bait suci, maka Tuhan akan menjawab. Nah, memang untuk saat ini mungkin tidak relevan lagi, tapi saya mengingat bahwa itu tetap adalah janji Tuhan. Nah, saya ini berpikiran mungkin juga hal seperti ini dipakai juga untuk cara ibadah pada RT 6 itu. Mungkin juga ambil dari ini, saya berpikir. Tapi bagi saya itu, saya ingin tahu bagaimana caranya. Karena kemarin saya pernah dengar, beberapa waktu yang lalu, pernah dengar bahwa Kak Agatha juga berdoa menghadap kiblatnya di Yerusalem. Nah, saya tertarik sekali kalau kita yang berada di belahan bumi yang lain, seperti saya misalkan di Jawa Timur. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa menghadap Yerusalem, bait suci itu. Oh, oke. Gini ya Pak ya, kita itu bukan menghadap Yerusalem ya. Memang kita itu ke arah bait Allah. Bait Allah itu adalah Yesus. Ya, bait Allah itu adalah Yesus. Dan terakhir kali Yesus itu terangkat di Galilea kan. Orang-orang melihat dia itu terangkat di Galilea. Betul? Ya. Betul. Memang betul, kiblat kita itu adalah bait Allah. Siapakah bait Allah itu? Ya tubuh Kristus. Kristus itu makanya di dalam kisah para rasul
Kisah Para Rasul 1 ayat 11 kalau Bapak bisa baca. Bentar ya. Jadi memang kita tetap menghadapnya itu adalah kepada Allah, kepada Kristus, Tuhan Yesus ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan ini kan. Dan berkata kepada mereka, ini ada malaikat ya. Ketika mereka sedang menatap langit pada waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi kiblat kita itu adalah Yesus. Di manakah Yesus saat itu terakhir kali dilihat? Karena dia adalah bait Allah itu. Kan Yesus bilang, akan ku rubuhkan bait Allah dan akan ku bangkitkan dalam 3 hari. Jadi bait Allah yang dimaksud di situ adalah Kristus. Jadi kita menghadap pada Kristus. Di arah mana itu? Timur. Makanya orang Kristen pertama saat itu, yaitu murid-muridnya saat itu juga, masih beribadahnya di bait Allah. Dan itu semuanya di bait Allah. Gitu. Jadi bait Allah itu adalah Kristus. Maka kita itu menghadap kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah orang timur dan dari timur dikatakan di dalam Alkitab ya. Dia itu turun dari timur. Dia dikatakan bahkan bintang timur yang gilang gemilang yaitu. Jadi kita menghadap kemana ke Agatha? Ke arah timur. Kalau Anda di belahan dunia manapun, menghadaplah ke timur. Karena Kristus itu adalah sang bintang timur itu. Oh, iya. Itu orang Kristen Ortodoks itu juga gitu. Jadi kiblatnya itu ke Yesus. Karena Yesus adalah orang timur. Memang seperti yang saya tadi katakan bahwa memang waktu zaman Salomo bangun bait suci, terus Tuhan berjanji untuk bangsa Israel bahwa setiap mereka bangsa Israel yang berdoa menghadap bait suci, maka Tuhan akan mendengar. Nah, memang iya, kita kan menghadap bait Allah. Kristus itu adalah bait Allah. Ya. Iya, kita harus menghadap ke bait Allah, yaitu Kristus. Karena kenapa dia disebut bait Allah? Karena disitulah kepenuhan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu berdiam di bait Allah. Yaitu makanya seorang imam pun mempersembahkan kurban itu di bait Allah. Berarti maksudnya bait Allah yang dulu dengan yang setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Penggenapan, Pak. Kristus itu adalah penggenapan itu. Iya, karena Kristus itu adalah imam, kurban, dan bait Allah. Ya. Makanya dia menjadi imam pendamai antara manusia dengan Allah. Ibrani 2 ayat 15 sampai 16. Oh iya, iya. Itu. Ya, saya mengerti. Jadi beda ya. Jadi dulu dengan zaman setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Sama, masih sama, Oh, sama, nggak berbeda. Arahnya sama Nggak ya? berbeda. Iya. Gitu. Iya, iya. Nggak beda kan dikatakan menghadap ke bait Allah. Loh, kita masih menghadap ke Yesus kan? Karena Yesus bait Allah itu. Oh iya. Itu. Jadi nggak ada perbedaan, tetap sama. Maksudnya bait Allah dulu adalah tempatnya yang dia kenankan. Sekarang kata Bapa apa ketika dia dibaptis? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dulu Allah berkenan akan kurban yang dipersembahkan di bait Allah. Sekarang dia berkenan atas Kristus yang adalah bait Allah. Makanya dia kepenuhan oleh Roh Kudus. Gitu, Pak. Ya, ya. Oke, Kak Agatha, saya sudah jelas dan saya salut sekali dengan apa yang dilakukan Pak Agatha dengan kawan-kawan, karena menurut saya ini adalah usaha untuk memindahkan orang yang dalam kegelapan pada terangnya yang ajaib. Karena banyak sekali yang tidak mengerti dibuat mengerti. Mudah-mudahan yang sudah mengerti dia bisa berpindah kepada terangnya yang ajaib. Amin, amin. Itu doa kita semuanya. Saya rasa Siap. sekian Ya. dulu. Dan saya Terima kasih Pak ucapkan tetap bersemangat untuk Mbak Agatha dan teman-teman. Siap. Tuhan memberkati.
Tuhan memberkati Pak Nanang. Nah, ini satu kata-kata dari Jana Suci apa yang minggu kemarin kita peringati ya. Jadi memang kita itu harus penuh dulu kepala kita. Dengan apa? Dengan kebenarannya firman Tuhan itu. Dengan kebenaran itu, setelah penuh dari sini, turun ke hati. Kalau udah turun ke hati, kita akan melakukannya. Jadi seperti itu. Ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Gitu Pak. Jadi untuk teman-teman yang di sini yang tadinya masih sedikit ini isinya tentang firman Tuhan, jadi penuh. Begitu penuh, turun ke hatinya. Dari ke hatinya, maka dia mengerjakan keselamatan itu. Itu kata Jana Suci apa saya lupa diperingati minggu kemarin itu. Tuhan memberkati ya Pak Nanang ya, semangat terus. Tuhan Iya, Tuhan memberkati.